pertolongan itu akan datang teman-teman, keajaiban itu pasti akan datang teman-teman. Allah tata dulu nih hidup kita, Allah tata dulu nih hati kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di YouTube channel aku, Siti Khalilah. Alhamdulillah, kali ini aku mau sharing lagi ke teman-teman tentang pengalaman aku melaksanakan ikhtiar langit, melakukan ikhtiar jalur langit, yang mana aku pingin share sesuai dengan pengalaman aku berdasarkan dengan ilmu yang sudah aku dapatkan dan sudah aku praktekkan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat teman-teman. Nah, kali ini aku mau sharingkan ke teman-teman tentang hal-hal yang cepat mendatangkan pertolongan Allah, atau hal-hal yang cepat mendatangkan keajaiban dari Allah. Nah, masalah keajaiban atau pertolongan Allah itu kan kita nggak tahu ya teman-teman, kapan Allah akan nolongin kita, kapan Allah akan ngabulin doa kita kan nggak tahu. Tugas kita hanya meminta ya sama Allah, berdoa sama Allah, dan memantaskan diri supaya kita itu pantas ditolongin sama Allah. Nah, kira-kira apa saja sih hal-hal yang bisa cepat mendatangkan keajaiban atau pertolongan Allah? Yang pertama adalah sholat teman-teman. Jadi segala permasalahan di dunia ini ya, itu sebenarnya sederhana teman-teman. Ya, kita akan mendapatkan solusi, kita akan mendapatkan jalan keluar dari masalah kita di dunia ini adalah dengan kita sholat. Sholat itu adalah sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Pencipta. Maka dari itu, ketika Allah manggil kita, ketika Allah ingin kita kembali sama Allah, maka kita harus cepat-cepat segera memenuhi panggilan tersebut. Cepat-cepat langsung sholat di awal waktu atau sholat tepat waktu. Karena dengan kita sholat, karena kita dengan memperbaiki diri, memperbaiki sholat, maka insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita teman-teman ya. Jadi tugas kita itu hanya beribadah ya, sholat, memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya hidup kita itu diperbaiki juga sama Allah. Jadi tugas kita itu meminta sama Allah, berdoa sama Allah dengan cara kita rajin sholatnya di awal waktu, di on time ya. Begitu Allah manggil dengan azan, kita buru-buru langsung sholat ya. Insya Allah Allah juga pelan-pelan akan memperbaiki hidup kita teman-teman. Terlepas dari banyaknya masalah kita, masalah hutang, masalah kita belum punya pekerjaan, masalah ekonomi kita yang lagi nggak baik ya. Insya Allah dengan kita memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidup kita teman-teman. Makanya penting sekali sebenarnya solusi dari semua masalah di hidup kita itu adalah satu, yaitu sholat. Perbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta, perbaiki komunikasi kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hidup kita insya Allah. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah sedekah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang terkadang suka bingung nih, aku mau sedekah ke mana, aku mau sedekah ke siapa gitu ya. Sementara kalau misalnya kita setiap hari bisa sedekah, itu akan membuat kita itu merasa lebih tenang ya, hidup kita jauh lebih mudah gitu ya. Sedekah itu kan nggak mesti harus berupa materi ya, tapi kita bisa sedekah berupa tenaga, kita bisa sedekah berupa ide-ide buat bantuin teman kita atau tetangga kita, dan apapun yang kita bisa lakukan ya, ikhlas karena Allah Ta'ala, itu termasuk dalam sedekah ya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau sedekah setiap hari, kita bisa sedekahnya di aplikasi kitabisa.com. Jadi nggak perlu khawatir lagi kita mau sedekah ke siapa, kemana. Kita bisa sedekah kapanpun dan dimanapun menggunakan aplikasi kitabisa.com.
Dan sedekahnya mulai dari 1.000 rupiah teman-teman. Kalian bisa bersedekah ke mana aja, bisa ke panti asuhan, bisa ke korban bencana alam, bisa ke kegiatan sosial dan lain-lain. Kalian bisa pilih sendiri, dan kalian bisa sedekah kapanpun. Kalian juga bisa mengaktifkan sedekah, aktifkan sedekah subuh atau sedekah di hari Jumat. Masya Allah, tanpa kita sadari bahwa kita menabung, selain menabung amal, kita juga menabung sedekah yang insya Allah pahalanya juga nggak main-main. Allah dan para malaikat yang akan mencatat semua amal kebaikan kita dengan sedekah. Insya Allah rezeki kita akan dimudahkan sama Allah, segala urusan kita akan dibantu, diberikan solusi sama Allah ya. Dengan sedekah itu insya Allah segala urusan kita itu akan mudah aja, dibimbing gitu sama Allah, insya Allah teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sholawat teman-teman. Jadi aku biasanya nyebutnya adalah 3S. Jadi 3S yang bisa mendatangkan keajaiban, yang bisa cepat mendatangkan pertolongan Allah. Yaitu yang ketiga adalah sholawat. Perbanyak sholawat, karena kita datang ke Allah itu tidak sendirian. Kita datang membawa syafaatnya Rasulullah, kita datang bersama dengan Rasulullah untuk meminta pertolongan Allah. Kalau kita berdoa hanya sendirian, nggak membawa sholawat, nggak pernah membaca sholawat, ya doa kita masih ditunda-tunda sama Allah, karena kita masih banyak dosa, karena diri kita masih belum baik, karena kita masih mungkin kurang bersyukur, karena kita masih sering mengeluh ya. Maka dari itu kalau kita membawa syafaatnya Rasulullah, membawa sholawat, insya Allah doa kita akan cepat dikabulin sama Allah. Satu sholawat yang kita baca, sallallahu ala Muhammad, itu Allah akan limpahkan 10 kali rahmat ya teman-teman. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah, pertolongan Allah ya. Kemudian Allah mudahkan urusan kita, Allah bukakan rezeki kita. Pokoknya kita akan diberikan 10 kali rahmat dan 10 kali ampunan dosa, dan 10 kali derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman, aku selalu mengingatkan jangan pernah lelah untuk bersolawat, karena dengan solawat itu kalau kita istiqomah konsisten setiap hari, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita, dan Allah akan capaikan ya, wujudkan impian kita sesuai dengan keinginan kita, cita-cita kita ya, insya Allah. Dengan jalan sholawat, dengan syafaatnya Rasulullah, maka segala urusan kita insya Allah akan mudah aja, insya Allah akan dibimbing aja sama Allah. Baik teman-teman, itu tadi 3 hal sederhana, 3 hal yang mudah, yang akan cepat mendatangkan keajaiban Allah, yang akan cepat mendatangkan pertolongan Allah ya. Ingat ya teman-teman, tugas kita itu hanya meminta sama Allah, berdoa sama Allah. Perkara dikabulkannya kapan, perkara bagaimana Allah ngasih jalan kepada kita, perkara bagaimana Allah menyelesaikan masalah kita, itu adalah urusan Allah, itu adalah wilayahnya Allah. Jadi kalau kita ikut campur dalam wilayahnya Allah, Allah nggak suka, Allah akan murka, Allah marah. Emangnya kita mau kita nggak ditolongin sama Allah? Iya nggak teman-teman? Makanya kalau teman-teman yang biasanya suka bertanya-tanya, Mbak, aku sudah ngamalin sholawat adrik nih selepas tahajud, tapi mana Mbak, kayak nggak ada keajaiban dari Allah, nggak ada pertolongan Allah ya teman-teman. Ibadah itu ikhlas ya teman-teman. Ibadah itu kita lakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita itu banyak dosa loh teman-teman ya. Jadi baru aja kita melakukan amal sholih, kemudian kita langsung menuntut Allah untuk segera nolongin kita gitu ya. Itu urusan Allah. Yang terpenting tugas kita adalah kita berikhtiar, kita beribadah, kita penuhi panggilan Allah lebih awal, sholat di awal waktu, sholat tahajud, sholat taubatnya dikencengin setiap malam, karena kita ini banyak dosa ya. Tugas kita itu hanya minta ampunan sama Allah, minta maaf sama Allah ya. Perbaiki diri, perbaiki ibadah kita, insya Allah pertolongan itu akan datang teman-teman. Keajaiban itu pasti akan datang teman-teman. Allah tata dulu nih hidup kita, Allah tata dulu nih hati kita ya. Allah hapuskan dulu dosa kita, baru kalau dosa-dosa kita sudah terhapuskan, insya Allah
maka tidak ada lagi yang menghalangi doa-doa kita, sehingga Allah hadir, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah beri pertolongan sama kita, Allah berikan keajaiban yang tidak pernah kita duga-duga. Itulah teman-teman, makanya jangan pernah lelah untuk kita terus bersolawat, mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan kita berzikir, dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Kalau hati kita udah tenang, ya Allah itu pasti akan datang, Allah pasti akan memberikan pertolongan ya buat teman-teman yang sedang berjuang saat ini. Jangan bertanya-tanya, aku udah baca sholawat tapi kok belum ada hasil ya, aku udah baca sholawat tapi kok belum ada keajaiban ya. Mau ada keajaiban mau enggak, tetap kita harus tetap bersolawat, berzikir. Mau ada pertolongan mau enggak, mau ada keajaiban mau enggak, kita harus tetap berzikir, kita harus tetap bersolawat ya teman-teman, karena ya inilah yang bisa kita lakukan gitu loh. Kalau kita udah masalah menumpuk, hutangnya banyak di mana-mana, kemudian ujian bertubi-tubi, apa yang mau kita lakukan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kalau kita mau nyari solusi, yang datang bukan solusi, seolah-olah menjadi solusi, tapi itu bukan solusi, melainkan akan menjadi masalah baru di kemudian hari. Makanya kita harus mencari zat yang punya solusi, yaitu Allah. Dan bagaimana caranya Allah menyelesaikan masalah kita, itu urusan Allah ya, itu urusan Allah, itu wilayahnya Allah. Jadi kita nggak perlu ikut campur dalam proses pengabulan doa teman-teman. Jadi semangat terus, berprasangka baik sama Allah. Kalau apa yang kita lakukan melalui ikhtiar langit ini tidak akan pernah sia-sia. Kalau sholawatnya kendor, sholatnya malas tiba-tiba, kemudian mau baca sholawat aja tiba-tiba udah nggak mood lagi karena nggak pernah ada solusi gitu ya. Terus teman-teman ingat bahwa yang nolongin kita itu Allah. Kita hanya bisanya mintanya sama Allah. Kalau kita mintanya sama manusia, kita sering kecewa, kita sering putus asa, kita sering bersedih ya. Tapi kalau kita minta tolongnya sama Allah, Allah tuh nggak bakalan ngingkarin janji, Allah nggak bakalan ngecewain kita, pasti Allah tolongin ya. Kita maksimalkan ibadah kita maksimalkan, kita minta ampunan sama Allah, perbanyak sholat taubat, perbanyak sholat tahajud dan sholat duha ya, insya Allah Allah pasti akan datang teman-teman ya. Yang lebih penting adalah diri kita tenang dulu ya, the power of tenang. Kalau kita tenang menghadapi masalah apapun itu, insya Allah Allah itu akan hadir teman-teman. Allah itu akan tidak kita duga-duga, ternyata pertolongan itu, oh ya Allah kayak gini pertolongan Allah, ini caranya Allah nolongin, nah kayak gitu teman-teman. Jadi semangat terus, jangan menyerah, jangan berhenti di tengah jalan karena kita ingin masalah kita selesai, karena kita ingin hajat kita tercapai. Makanya kita nggak boleh berhenti di tengah jalan, kita hanya butuh konsistensi sampai dimana kita pada tujuan kita ya teman-teman. Semangat terus, jangan pernah kendor sholawatnya, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah lelah berdoa, karena kita hanya minta sama Allah, kita hanya punya dosa, kita itu punyanya cuma dosa ya. Jadi kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah suka. Harapan kita dengan kebaikan kita ini, sedikit kebaikan kita ini akan membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita, membuka pintu rahmatnya Allah, membuka pintu rezekinya Allah ya. Mudah-mudahan semua masalah di dalam hidup kalian yang sedang menonton video ini Allah mudahin untuk kalian juga selalu istiqomah dalam melakukan amal soleh ya. Kemudian Allah angkat derajat kalian, Allah lunaskan hutang-hutang kalian, Allah mudahkan semua urusannya insya Allah ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Ayo semangat terus, sholatnya di awal waktu, baca Quran, baca sholawat, sedekah, insya Allah teman-teman semua masalah kita akan cepat selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.